Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lutfi Hadis 90. Seperti biasanya kita akan membahas mengenai cara pembudidayaan ikan hias. Jika dalam video sebelumnya kita membahas mengenai cara pembudidayaan ikan hias yang lucu-lucu, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara pembudidayaan ikan dari golongan ikan predator. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara pembudidayaan ikan peacock bass atau biasa juga yang disebut dengan ikan pibas. Ikan peacock bass memiliki beragam macam jenis, diantaranya yaitu ikan peacock bass monoculus, ikan peacock bass orinoco, ikan peacock bass intermedia, ikan peacock bass scaleberry, ikan peacock bass singu, ikan peacock bass blue azul, ikan peacock bass temensis, ikan peacock bass pinima. Selain dari jenis-jenis ikan peacock bass yang saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak jenis-jenis ikan peacock bass yang lainnya. Pada video ini kita akan membahas mengenai cara pembudidayaan ikan peacock bass. Ikan peacock bass yang akan kita budidayakan yaitu berjenis ikan peacock bass monoculus. Sekarang langsung saja kita bahas mengenai cara pembudidayaan ikan peacock bass ini dan hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membudidayakannya. Jadi yang pertama harus kita persiapkan yaitu tempat atau wadah untuk pemijahan ikan peacock bass tersebut. Untuk tempat pemijahannya sebaiknya kalian menggunakan akuarium. Ini untuk memudahkan kita mengontrol perkembangan ikan peacock bass tersebut dalam melakukan pemijahan. Untuk akuarium yang digunakan sebaiknya akuarium yang berukuran besar, sekitar 80 hingga 100 cm. Untuk air sebaiknya gunakan air yang sudah diendapkan atau didiamkan minimal 1 kali 24 jam. Setelah itu jangan lupa air tersebut diberikan aerasi dengan menggunakan pompa gelembung udara atau pompa powerhead. Ini bertujuan agar kandungan oksigen yang terlarut dalam air meningkat sehingga akan sangat bagus untuk ikan. Setelah menyiapkan wadah atau tempat pemijahan, sekarang saatnya kita memilih indukan ikan peacock bass yang akan kita pijahkan nantinya. Untuk memijahkan ikan peacock bass ini biasanya kita menggunakan perbandingan indukan 1:1, yaitu 1 indukan jantan dengan 1 indukan betina. Cara membedakan antara ikan peacock bass jantan dan ikan peacock bass betina sebenarnya cukuplah mudah. Cara yang pertama yaitu pada ikan peacock bass jantan memiliki tonjolan atau benjolan di kepalanya, sedangkan ikan peacock bass betina tidak memiliki tonjolan atau benjolan tersebut. Coba perhatikan video berikut ini. Dan untuk perbedaan yang kedua yaitu ada pada warna ikan peacock bass tersebut. Untuk ikan peacock bass jantan memiliki warna yang cerah jika dibandingkan dengan ikan peacock bass betina. Dan contohnya adalah pada video berikut ini. Setelah menyiapkan sepasang calon indukan ikan peacock bass, hal yang perlu kita persiapkan selanjutnya yaitu substrat untuk ikan peacock bass tersebut menempelkan telur-telurnya. Dan untuk substratnya kalian juga dapat menggunakan sebuah keramik. Keramik yang akan kita gunakan yaitu bagian belakangnya atau yang tidak mengandung porselen. Waktu pemijahannya biasanya berlangsung mulai sore hari hingga pagi keesokan harinya. Proses pemijahannya diawali dengan induk betina akan menempelkan telur-telurnya pada keramik tersebut, disusul oleh induk jantan yang menempelkan sperma pada telur-telurnya. Proses pembuahan telur tersebut biasanya hanya berlangsung selama 1 malam saja. Setelah proses pemijahan selesai, sebaiknya kalian pisahkan kedua indukan dengan telur-telur tersebut. Telur-telur yang telah terbuahi oleh sperma si jantan akan berkembang dan kemudian menetas
sekitar 3 hingga 4 hari kemudian. Untuk burayak yang baru lahir hingga berumur 4 hari, kalian tidak perlu memberikannya makanan karena mereka masih memiliki cadangan makanannya sendiri. Untuk burayak yang berumur 4 hingga 14 hari, kalian dapat memberikannya artemia atau kutu air yang disaring. Untuk burayak yang berumur 14 hari atau 30 hari, kalian dapat memberikannya cacing sutra atau cacing tubifek. Selain cacing sutra, kalian juga dapat memberikan makanan berupa cacing darah, atau jika tidak ada, cacing tanah yang berukuran kecil juga bisa. Jangan lupa untuk tetap menjaga kualitas air dan juga memberikan aerasi pada tempat atau wadah pembesaran ikan tersebut. Untuk anak ikan peacock bass yang sudah berumur 1 bulan lebih, kalian dapat memberikannya makanan berupa ikan-ikan berukuran kecil. Pemberian pakan hidup berupa ikan-ikan kecil pada anakan ikan peacock bass ini dapat mempercepat pertumbuhan mereka. Jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas air dengan cara menguras atau menyifonnya. Sekian tips dari saya mengenai cara pembudidayaan ikan peacock bass jenis monoculus. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mungkin ingin mencoba membudidayakan ikan jenis peacock bass tersebut. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan saatnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.